biasanya kalau trompet itu identik dengan perayaan tahun baru. Betul. Tapi ini aku punya ini karena berkaitan dengan materi biak kali ini. Oh iya ya, wah belum menyapa ya adik-adik di rumah. Selamat pagi. Wah sudah lama ya kak ya kita tidak bertemu dengan adik-adik biak yang ada di rumah. Gimana? Masih semangat? Semangat pasti ya. Pasti dong kak. Apalagi adik-adik biak ini selalu ceria, selalu semangat, apalagi menantikan waktu hari Minggu. Iya. Coba kita ajak mereka mengucapkan jargonnya biak minggu ceria. Sebentar. Apakah masih ingat? Masih ingat ya? Oh masih ingat dong. Oke, coba ya. Kak Istin ya, lebih semangat ya kak. Tepuk biak minggu ceria. Biak minggu ceria. Sudah semangat kak? Kak kayaknya trompetnya di dalam. Oh mengganggu ya? Iya, supaya lebih semangat ya kak dengan adik-adik yang ada di rumah. Akhirnya bisa berdiri ya adik-adik ya. Oke. Kak Diana yang teriak ya. Tepuk biak minggu ceria. Biak minggu ceria. Wah, sudah ceria sekali ya kak. Iya. Tadi Kak Yusuf sudah membawa namanya trompet dan ada kaitannya dengan biak minggu ceria hari ini. Iya, hari ini kak merupakan biak minggu ceria yang keberapa ya? Minggu apa ini ya? Sebentar Siapa tahu? Kak Diana hitung dulu ya. Minggu biasa yang ke-33. Pintar. Jadi kita sekarang ada dalam minggu biasa ke-33. Lalu kak, temanya kira-kira apa ya yang bawa Sebentar. Kalau trompet itu identik dengan Siapa nih? Siapa nih? malaikat. Betul. Malaikatnya, tapi biasanya kalau trompet itu suaranya sangat keras ya kayak Iya. menghasilkan volume yang sangat kencang. Jadi biasanya itu membuat ruangan atau tempat itu menjadi sangat riuh sekali kak. Nah, temanya berarti apa nih kak kira-kira? Supaya kita ini untuk mengingatkan ini. Iya. Jadi temanya tentang Berjaga-jagalah. betul adik-adik. Jadi tema biak minggu ceria kali ini adalah berjaga-jagalah. Biasanya ini kalau malaikat meniup trompet, Wow. semua harus sudah siap. Nah, masalahnya adik-adik mau disuruh siap untuk apa? Apakah siap untuk berdoa? Apakah siap untuk menyambut kedatangannya kelahiran Tuhan Yesus? Ya bisa jadi ya. Jadi kita diminta untuk berjaga-jaga, menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi apa yang perlu disiapkan nih kak kalau menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Yang pasti bukan secara lahiriahnya kak, tapi secara batinnya, secara rohaninya. Nah, adik-adik nanti dalam tiap minggu ceria ini kita semua akan diarahkan bagaimana kita semua harus berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Siap ya? Oke. Ya. Mari kita pakaikan ini biak ya hebat. Apa itu? Gimana ya? Biak gitu ya. Oke ya. Oke, Siap ya. Oke, ya. Ayo adik-adik ya. Tepuk biak. Biak is the best. Oh la la. Oh la la. Kinclang. Wah. Oh, gak kok. Iya. Satunya putar, satunya begini. Bikin yang kompak ya. Oke. Iya sih kak ya. Oke. Ya. Tepuk biak.
Adik-adik lihat ada siapa saja ya kakak-kakaknya? Ayo, siapa saja Kak tadi? Diana, Kak Diana, Kak Yustin, lalu ada Kak Yofi, ada juga Kak Esti. Nah, dalam acara ini nanti kita akan ditemani juga dalam firman, ditemani oleh Frater Andreas. Oke? Nah, lalu nanti ada juga Kak aktivitasnya. Aktivitasnya ditunggu juga ya. Kita nanti akan beraktivitas bersama dengan Kak Yofi. Baik, siap? Sekarang kita akan mulai dengan doa. Singkat doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Selamat pagi Allah Bapa. Kami bersyukur karena kami boleh bertemu lagi dalam acara Biak Minggu Ceria ini. Ya Bapa, berkatilah kami agar dengan mengikuti Biak Minggu Ceria ini kami bisa berjaga-jaga menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak ya, kita sudah berdoa, kita akan langsung masuk ke firman. Namun sebelum firman, sesuai dengan tema isi firmannya, kita akan nyanyikan dulu sebuah lagu. Lagunya berjudul apa ya? Judul apa ya lagunya ya untuk firman kali ini ya? Nah, tapi sebelum kita untuk bernyanyi bersama nih adik-adik, bisa disiapkan terlebih dahulu ya Kak ya. Untuk membaca kitab suci, mendengarkan firman, adik-adik siapkan dulu kitab sucinya. Ya, oke, silakan. Nah, adik-adik, judul lagunya adalah Waktu Bunyi Sangkakala. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala alam menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap. Mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan terjauh ikut genap, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Adik-adik, sekarang kita siapkan kitab suci. Kita akan membaca Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat
manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di kampung Rere, akhir-akhir ini sering terjadi pencurian. Karena tanda-tanda kemungkinan akan adanya maling masih ada. Maka hasil rapat kampung diputuskan untuk digalakan ronda kampung sepanjang malam. Alhasil, setelah diadakan ronda kampung selama sebulan, kampung menjadi aman. Tanda-tanda akan adanya maling sudah tidak tampak. Namun, penduduk desa menjadi lengah karena tanda-tanda adanya maling tidak tampak. Mereka pikir sudah aman, sehingga mereka mulai tidak waspada dan ronda kampung tidak segiat dulu lagi. Tanpa disangka-sangka, beberapa bulan kemudian terjadi pencurian dan perampokan yang lebih parah daripada yang dulu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang ada di kampung Rere. Sekarang kakak punya pertanyaan nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama, adik-adik, apa ya yang terjadi di kampung Rere tadi? Coba kalian ingat-ingat lagi. Apa ya? Ya, betul. Akhir-akhir ini di kampung Rere sering terjadi pencurian. Wah, betul sekali loh jawabannya adik-adik. Pertanyaan selanjutnya ya. Mengapa terjadi pencurian dan perampokan lagi setelah beberapa bulan? Kenapa ya? Padahal tadi sudah dijaga loh ya. Ya, karena penduduk desa lengah. Karena tanda-tanda adanya maling sudah tidak tampak. Jadinya mereka berpikir kalau sudah tidak ada perampok lagi. Dan pertanyaan yang terakhir, pasti ini adik-adik bisa menjawab semua. Karena tadi tiba-tiba datang pencuri lagi. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencurian?
supaya tidak terjadi perampokan lagi ya. Ya, betul sekali. Selalu waspada dan terus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan datangnya pencuri itu. Nah, itu tadi pesan dari cerita di Kampung Rere. Bagaimana adik-adik? Adik-adik yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang kedatangan anak manusia. Dan tentang kedatangan anak manusia ini, kita tidak tahu kapan anak manusia akan datang. Dan siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu adalah Yesus sendiri. Yesus akan datang ke dunia untuk memisahkan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Dan kalau kalian hafal doaku percaya, di sana dituliskan, Ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Dan tepat di sini kedatangan anak manusia kelak itu akan memisahkan yang baik dan yang jahat. Dan orang-orang yang baik ini adalah orang-orang pilihan, dan mereka yang diselamatkan. Adik-adik yang terkasih, kita tentu semua ingin selamat. Maka supaya kita bisa selamat dan kita bisa masuk ke dalam kelompok orang pilihan-pilihan yang nanti akan dikumpulkan oleh Yesus, maka kita perlu mengupayakan suatu persiapan. Dan persiapan apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan mengupayakan pertobatan. Dengan mengupayakan pertobatan, kita berusaha untuk mengupayakan hidup kita lebih baik dari hari ke hari. Semisal, sehari-hari kita malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk sekolah dengan semangat, maka kita bisa mengupayakan pertobatan dengan menjadi lebih tekun dalam belajar, menjadi lebih semangat dalam mengerjakan tugas, menjadi bertanggung jawab terhadap segala hal pekerjaan yang diberikan kepada kita. Juga kalau semisal kita juga malas dalam berdoa, kita bisa pelan-pelan untuk menjadi tekun berdoa, membaca kitab suci. Dan adik-adik, semuanya itu hal-hal yang baik yang kita upayakan supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Itu nantinya akan membantu kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan anak manusia. Dan semoga nanti kelak, nggak tahu kapan, ketika anak manusia datang, bolehlah kita ditemukan dalam keadaan yang siap. Seperti kalau kalian lihat orang-orang yang akan dibaptis dan orang-orang yang akan menerima sakramen Krisma, mereka mengenakan baju putih, dan semoga ketika anak manusia datang, kita juga ditemukan memakai baju yang sama, baju yang putih. Diri kita menjadi putih, menjadi bersih, menjadi siap untuk menyambut kedatangan anak manusia. Dan bolehlah hidup kita yang baik ini juga nantinya pada hari kedatangan anak manusia boleh mengalami keselamatan yang berharga, yang nantinya bisa membawa kita untuk merasakan sukacita abadi di tanah air surgawi bersama dengan Yesus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Yofi. Hari ini Kak Yofi akan mengajak kalian untuk berkreativitas loh. Kira-kira kreativitasnya apa ya? Nah, adik-adik, yang perlu dipersiapkan yaitu adalah pensil, penggaris, lalu juga kertas HVS. Kalian bisa menggunakan kertas HVS warna hijau boleh, warna putih boleh, warna pink boleh, sesuai dengan selera kalian. Nah, di sini Kak Yofi memakai warna putih ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Ini mau buat apa sih kok disuruh
dibuat dari kertas. Oh, tenang saja, Kak Yofi akan mengajari kalian loh untuk membuat jam tangan menggunakan kertas. Nah, lalu untuk apa nanti jam tangannya? Nah, nanti Kak Yofi akan menjelaskan ke kalian ya. Oke, sekarang kalian siapkan dulu, Kak Yofi tunggu ya alat-alatnya. Oke. Nah, kita akan membuat jam tangan. Jam tangan yaitu membuat jam doa. Kok bisa sih ini adalah jam doa? Iya, karena nanti kita akan buat jam doa kalian itu setiap jam berapa dan sebagai pengingat atau penanda kalian dalam berdoa, beribadah, membaca kitab suci. Nah, seperti itu adik-adik. Tadi gimana? Sudah siap belum alat-alatnya? Wih, hebat, sudah disiapkan oleh mama, papa, atau sudah disiapkan sendiri? Hebat sekali. Nah, adik-adik sudah menyiapkan kertas HVS-nya ya. Nah, ini seperti yang Kak Yofi pegang, ini adalah kertas HVS-nya. Kemudian kita ukur lebarnya kertas HVS ini ada berapa ya. Nah, ingat mengukurnya dari angka 0 ya adik-adik ya. Angka 0 ke seterusnya. Nah, ini berarti ada 21,5. Nah, kita sudah mengetahui lebarnya. Nah, kita akan ukur, kita akan gunting lagi juga ukurannya 21,5 ya adik-adik ya. Ingat 21,5. Kita tandai dulu di titik-titik dulu ya. Kita tandai 21,5. Oke, kemudian di garis. Nah, kalau sudah kalian garis seperti ini, nanti kalian gunting ya adik-adik. Ingat mengguntingnya yang rapi. Ini. Nah, gunting yang rapi. Setelah itu, ingat ya, kalian lipat. Ini adalah ujung. Nah, kita lihat ujungnya yang ini dilipat ke ujung yang satunya seperti ini. Seperti ini ya. Ingat, yang rapi. Jika sudah seperti ini, kita buka kembali, kita putar, kemudian kita lipat lagi yang satunya antara ujung ke ujung. Seperti ini. Akan jadi seperti ini. Lalu bagaimana setelah ini? Nah, ini ada ujung-ujung. Nah, kita lipat lagi ujung yang satu ini seperti ini. Oke, kita lipat ujungnya. Kemudian yang ini juga dilipat sama seperti yang satunya. Oke, dilipat seperti ini. Apakah adik-adik sudah sampai sini? Oke, Kak Yofi tunggu ya. Nah, tadi bagaimana? Dilipat ujung, kemudian dilipat lagi ujungnya, kemudian dilipat lagi seperti ini. Oke, good job. Sudah adik-adik? Oke, kemudian Kak Yofi lanjut ya. Nah, dilipat lagi masuk ke dalam seperti ini. Ingat, ini ada garisnya, kita sampai melipatnya sampai di garis tengah ini ya. Nah, sampai di garis tengah. Kemudian yang satunya juga dilipat sampai di garis tengah. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian sudah jadi seperti ini, nanti kalian nih, tengahnya ada garisnya, kalian lipat masuk ke dalam seperti ini. Nah, lipat yang rapi, ingat ya. Yang rapi. Sudahkah jadi seperti ini adik-adik? Sudahkah jadi seperti ini? Oke, jadi seperti ini tadi dilipat. Nah, sudah jadi seperti ini.
dilipat lagi. Ingat, ini ada tanda garisnya, kita lipat seperti ini ya adik-adik. Nah, lipat seperti ini. Oke, sudah dilipat seperti ini. Kemudian yang satunya juga dilipat lagi. Nah, dilipat seperti ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Sudah sampai sini adik-adik? Wah, hebat sekali. Kalian sudah sampai ke tahap ini. Oke, kalau sudah, ini bisa dibuka ya, dibuka lagi. Kemudian dibuka. Setelah dibuka, nanti dibuat seperti ini. Nah, dibuka. Seperti ini. Kemudian yang satunya lagi juga dibuka lagi. Buka lagi. Buka yang rapi ya. Nanti akan jadi seperti ini. Apakah adik-adik sudah jadi seperti ini? Wah, sudah Kak Yofi. Hebat kalian ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa menutupnya kembali seperti ini, ditutup. Nah, ditutup. Kita lihat, kita rapi-rapikan dulu. Nah, kalau sudah, kita buka lagi, terus kemudian dilipat seperti ini. Tadi sudah dibuka gini ya, kemudian dilipat, yang sini juga dilipat. Nah, yang rapi lipatnya juga dilipat. Kemudian yang satunya juga dilipat. Satunya juga dilipat. Ini tadi adik-adik, nanti kalian melipat dari sini, dilipat jadi dua seperti ini. Kemudian yang ini juga baliknya dilipat juga menjadi dua. Nah, kemudian kita ini penanda ini kita lipat seperti ini. Nah, ke atas seperti ini. Kemudian yang satunya juga. Nah, nanti akan jadi gini. Kemudian kita buka. Kita rapikan, nanti akan membentuk sebuah kotak. Nah, seperti ini adik-adik. Wah, mudah bukan? Kita rapikan ya. Dirapikan. Oke, nanti akan jadi seperti ini adik-adik ya. Nanti akan jadi seperti ini. Kemudian biar lebih menarik lagi membuat jamnya, kita siapkan kertas satunya lagi ya. Kita siapkan kertas, kalian boleh bermacam-macam warnanya, kertasnya boleh sekreatif kalian ya. Nah, ini Kak Yofi tetap memakai warna putih karena Kak Yofi suka nih warna putih. Oke, kemudian kira-kira diukur dulu, kira-kira ini kotaknya berapa ya. Oh, ini ada 3,5. Sininya juga 3,5. Sekarang Kak Yofi akan potong 3,5 ya. Ini.
gambar ini Kak Yofi mau gambar apa ya? Nah, Kak Yofi mau gambar ada jamnya digambar dulu penandanya. 12, 3, 6, 9. Nah, kemudian beri mata. Beri matanya dulu. Kita gambar matanya. Adik-adik bisa memakai spidolnya ya untuk menebalinya ya. Nah, pakai spidolnya biar tebal. Adik-adik boleh memakai gambar apapun itu ya. Bisa memberikan gambar yang adik-adik sukai. Kemudian Kak Yofi mau spidol yang warna merah untuk menandai jam. Kalau Kak Yofi, nah ini adalah sebagai penentu kalian. Kalian akan berdoa setiap pukul berapa ya? Kalian berdoa dan membaca kitab sucinya itu setiap pukul berapa membaca kitab sucinya dalam satu hari itu. Nah, misalnya Kak Yofi membacanya pada pukul 7. Nah, di sini. Kemudian di jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya ada di 7. Kalau sudah seperti ini, nanti kalian gunting. Dirapi-rapikan ya. Kalian gunting. Nah, setelah ini adik-adik bisa tempelkan di jam yang tadi, ditempel pakai lem ya. Nanti ditempel pakai lem nanti. Nah, ditempel menggunakan lem. Kemudian nanti akan jadi seperti ini ya jamnya ya. Oke, nah gimana nanti? Cut. Mulai. Nah, ini lemnya, kalian sediakan lemnya, dilem secukupnya ya. Di sini dilem. Nah, kemudian kalian tempelkan seperti ini. Kalian bisa menambahi apapun loh di sini, misalkan diberi tangan atau diberi apa namanya tuh telinga, kuping, bisa ya kalian nanti ditambahkan. Nah, kemudian ini jamnya sudah jadi. Lalu gimana untuk memakainya di sini? Nah, biar ada pengaitnya, kalian bisa menyiapkan kertas sisanya tadi untuk membuat pengaitnya di jamnya gitu ya. Nah,
Kira-kira seberapa ya? Pengingatnya. Kira segini. Nah, kalau sudah diukur di jamnya, kemudian dilem ya, dilemkan. Ini sudah dilemkan seperti ini. Kita taruh, kita masukkan. Nah, kita masukkan ke sini ya. Oke, nah nanti akan bisa untuk ini, untuk mengaitkan. Kita kaitkan ya. Wah, ini. Nah, kita kaitkan. Seperti ini nanti bisa dipakai di tangan kalian. Nah, ini sebagai pengingat atau penanda. Nah, nanti akan jadi seperti ini jamnya ya. Oke, mudah bukan? Nah, adik-adik, nah tadi kalian sudah jadi ya jam tangannya. Ingat, jam tangannya nanti ditulis jarum pendek dan jarum panjangnya ya. Jarum pendek misalkan Kak Yofi membaca kitab sucinya pukul 7 malam. Kemudian berarti jarum pendeknya dari 7, jarum panjangnya jadi 12. Oke, nah setelah itu nanti sudah jadi jam tangannya. Berarti adik-adik harus konsisten setiap pukul 7 misalnya. Adik-adik juga harus membaca kitab sucinya dan berdoanya di jam tersebut, karena jam doa ini adalah sebagai penanda kalian untuk kira-kira sekarang waktunya udah berdoa. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Dan jangan lupa jamnya ini untuk dikirimkan di Instagramnya Biak Minggu Ceria ya. Jangan lupa di hashtag di Biak Minggu Ceria. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Adik-adik, setelah tadi kalian mendengarkan firman bersama Frater, lalu beraktivitas bersama dengan Kak Yofi. Nah, adik-adik jangan lupa untuk ayat emas hari ini ya, Diana, yaitu dari Injil Markus bab 13 ayat 32a. Markus bab 13 ayat 32a. Bagaimana bunyinya Kak Diana? Tetapi tentang hari ini atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Kajian ulangin ya. Tetapi tentang hari ini atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Maknanya apa sih Kak? Tentang tadi tentang akhir zaman itu, ya dalam bacaan tadi. Jadi tentang akhir zaman itu tidak ada yang tahu. Maka kita harus selalu berjaga-jaga. Nah, kita teruskan dengan program 2 menit ajaran iman ya Kak ya. Nah, kali ini giliran programnya adalah program 2 menit ajaran iman nomor 32. Ya, apa yaitu tentang ini? Api pencucian. Penyucian. Kalau adik-adik mungkin belum sering Iya, dengar ya. betul, Kak. Jadi untuk informasi ke adik-adik. Jadi api pencucian itu bukan tempat untuk mencuci ya, Bukan api ada airnya ya Kak ya, deterjen bukan Kak. Api penyucian, apa itu api penyucian? Silakan. Api penyucian, adik-adik, adalah keadaan di mana mereka yang sudah meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan Allah mendapatkan kepastian akan keselamatan abadi. Tetapi belum sepenuhnya murni, sehingga membutuhkan pemurnian untuk memasuki kebahagiaan di surga. Nah, makanya kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada dalam api penyucian iya, itu. betul, Bisa Kak. kita bantu dengan apa? Dengan doa-doa kita. Nah, terutama kita wujudkan dengan mempersembahkan ujub misa kudus
seluruh keluarga atau siapapun orang-orang yang membutuhkan bantuan doa dalam arti penyucian. Nah, adik-adik, tadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu merupakan wujud dari kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan yang bisa datang kedua kalinya. Dan untuk apa itu? Yaitu untuk menyelamatkan manusia yang apa? Yang percaya dan menerimanya untuk hidup yang kekal bahagia bersamanya. Nah, kalau kita nggak percaya ya nggak bisa. Maka kita harus percaya. Maka setiap orang hendaknya berpegang pada firman Kristus, ya, firman Yesus yang kekal dan berjaga-jaga menyongsong kedatangan. Itu ya adik-adik ya. Nah Kak, bagaimana sih berjaga-jaganya? Kalau tadi untuk di api penyucian, kita yang masih hidup di sini kita membantu untuk mendoakannya dan bagaimana untuk berjaga-jaga. Iya. Nah, Tuhan Yesus meminta kita umatnya untuk bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas kita masing-masing. Iya. Mulai dari berdoa, kemudian membaca kitab suci, dan yang paling penting adalah sesering mungkin kita mengikuti misa. Nah, itu wujud dari kita berjaga-jaga. Ya Kak ya, itu sekarang di masa pandemi ya Kak ya, ibadahnya melalui virtual atau online. Tapi harus tetap harus sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Nah, tapi nanti kalau sudah mulai offline bisa lagi, kita langkah baiknya kalau kita bisa ikut misa bersama di gereja. Nah, apakah adik-adik bisa untuk membuat niat dengan memilih jam berapa akan meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca kitab suci setiap hari di rumah? Tadi sudah diajak oleh Kak Yofi ya Kak ya, untuk membuat jam sebagai pengingat kapan keluarga kalian berdoa dan membaca kitab suci. Oke, kita percaya adik-adik bisa semua ya? Pasti bisa. Tidak butuh waktu lama ya Kak ya Iya, untuk membaca kitab suci, untuk berdoa. Kita luangkan waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, semuanya sudah kita lewati untuk pertemuan kali ini ya Kak ya, semuanya, dan puji Tuhan semuanya lancar. Sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Silakan Kak Diana. Baik, adik-adik, silakan ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala rahmat dan berkat yang boleh kami terima di hari ini. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mau tekun dalam berdoa, dalam membaca kitab suci, supaya kami semua bisa menjadi anak-Mu yang berbakti hanya kepadamu. Ya Tuhan, bantu bimbing dan ajarlah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di Biar Ikut Cerita.